Selamat siang Ibu Helmi dan teman-teman semua. Hari ini saya ingin membawakan sebuah pidato dengan judul Tanggung Jawab Seorang Anak Pertama. Penting bagi setiap anggota di dalam sebuah keluarga untuk menjalankan perannya masing-masing. Salah satunya yaitu peran sebagai anak pertama. Penting bagi anak pertama untuk menjalankan perannya. Kenapa? Karena dengan pengalaman dan umur yang lebih, ia harus bertanggung jawab atas adik-adiknya. Beberapa tanggung jawab seorang anak pertama yang akan saya bahas di pidato kali ini adalah yang pertama, anak pertama bertanggung jawab untuk mengajari adik-adiknya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, anak pertama bertanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya ketika orang tua sedang pergi. Dan yang ketiga, anak pertama bertanggung jawab untuk menjadi panutan atau memberikan contoh-contoh yang baik kepada adik-adiknya. Tanggung jawab pertama seorang anak pertama yaitu untuk mengajari adik-adiknya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Contohnya waktu itu, adik saya yang paling kecil, dia suka menyuruh orang lain, membentak-bentak, marah jika keinginannya tidak dipenuhi. Saya pun memberitahu bahwa hal itu tidak baik karena dapat menyakiti perasaan orang lain. Meskipun dia tidak ada niat untuk menyakiti perasaan orang lain, karena dia masih kecil dan dia belum mengerti, itulah gunanya diberitahu. Contoh yang lebih sederhana, waktu itu saya sekeluarga sedang berada di rumah kakek saya, lalu adik saya membuang sampah dari jendela ke halaman. Saya lalu suruh turun, cari sampahnya, lalu buang ke tempat sampah. Hal-hal seperti itu memang jahat untuk seorang anak kecil. Tapi, hal-hal kecil atau dasar seperti itu pun tidak boleh menjadi kebiasaan. Karena ketika hal-hal seperti itu menjadi kebiasaan, bahkan sampai besar pun mungkin akan sulit untuk dihilangkan. Anak pertama merupakan pedoman bagi adik-adiknya. Oleh karena itu, seorang anak pertama harus bisa mengajari adik-adiknya, membentuk adik-adiknya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahkan lebih baik dari dirinya sekalipun. Tanggung jawab yang kedua seorang anak pertama yaitu untuk menjaga adik-adiknya ketika orang tua sedang pergi. Contohnya waktu itu kedua orang tua saya sedang pergi keluar kota, saya pun harus memastikan adik-adik saya sudah makan, mandi, dan jangan sampai mereka main jauh dari rumah karena mereka masih kecil dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh lainnya kalau misalnya kita mau berkunjung atau main ke rumah keluarga. Saya harus membawakan adik saya yang paling kecil baju ganti karena setiap dia bermain pasti dia akan keringatan dan lain sebagainya. Atau kalau malam, biasanya saya harus menemani adik saya untuk tidur karena dia kadang tidak bisa tidur kalau tidak ada orang tua saya. Seorang anak pertama bertanggung jawab untuk menjadi pengganti orang tua dalam merawat dan menjaga adik-adiknya. Itulah mengapa anak pertama sangat penting bagi anak pertama untuk bertanggung jawab dalam menjalankan perannya. Yang ketiga, tanggung jawab yang ketiga seorang anak pertama yaitu anak pertama bertanggung jawab untuk menjadi panutan atau memberikan contoh-contoh yang baik kepada adik-adiknya. Jujur juga saya dulu saya punya pemikiran seperti ya manusia nggak ada yang luput dari kesalahan. Apalagi saya. Kalau saya sendiri tidak bisa luput dari kesalahan, bagaimana saya mau menjadi panutan? Saya juga dulu berpikir bahwa menjadi panutan itu merupakan tugas orang tua dan bukan seorang kakak. Apalagi saya sendiri panutannya dari orang tua, bukan dari seorang kakak. Jadi
Dulu ketika saya dan adik-adik saya masih kecil, saya suka melawan dan tidak menaati aturan-aturan yang orang tua saya buat. Contohnya, tidak boleh keluar rumah tanpa izin, atau mengendarai motor, karena waktu itu saya masih kecil, jadi bahaya untuk mengendarai motor. Di beberapa kesempatan saya pun bebas, karena kedua orang tua saya yang jarang berada di rumah. Jadi dengan itu saya bebas, saya tidak menaati peraturan dan lain sebagainya. Dan ketika saya ketahuan, saya kena marah, saya biasanya marah balik. Saya protes kenapa saya tidak sebebas teman-teman saya yang lainnya. Sampai suatu hari, adik saya mulai melawan orang tua. Saya pun merasa bersalah karena saya seperti melihat diri saya sendiri. Saya mencoba untuk menegurnya bahwa itu tidak baik, tapi dia justru membalikkan itu kepada saya. Dia tidak salah, saya memang dulunya seperti itu. Sejak saat itu, saya mencoba untuk mengubah diri saya sendiri sebelum mencoba untuk mengubah adik-adik saya. Manusia memang tidak luput dari kesalahan. Saya memang tidak luput dari kesalahan. Tapi itu tidak berarti kita tidak dapat menghindar dari kesalahan. Saya ingin menutup pidato ini dengan sebuah kutipan yang berkata, hal yang paling baik tentang menjadi seorang kakak adalah semua orang bergantung padamu. Hal yang paling buruk tentang menjadi seorang kakak adalah semua orang bergantung kepadamu. Menurut saya, kutipan ini cukup menggambarkan kehidupan seorang kakak, posisi seorang kakak, di mana orang-orang biasanya berpikir bahwa menjadi anak pertama atau menjadi kakak itu enak karena semua adik-adiknya bergantung padanya, semua orang bergantung padanya, gitu. Tapi mungkin hal yang banyak orang tidak tahu adalah menjadi sebuah contoh bukan hal yang mudah. Sama seperti halnya ketika kita mencoba untuk menyusun Lego tanpa melihat buku panduannya atau tanpa melihat contohnya, tanpa melihat hasil akhirnya, sehingga kita harus buat Lego itu sekreatif mungkin, sebagaimana mungkin, agar Lego itu bisa menjadi contoh yang baik untuk Lego-Lego lainnya. Salah satu sifat yang dibutuhkan oleh seorang anak pertama yaitu tidak boleh egois. Seorang anak pertama harus bisa membentuk adik-adiknya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bahkan lebih baik dari dirinya sekalipun. Anak pertama harus bisa memikirkan kepentingan adik-adiknya dan bukan hanya kepentingannya pribadi. Dan yang terakhir, anak pertama harus bisa menjadi panutan yang terbaik dan memberikan contoh-contoh yang terbaik untuk adik-adiknya. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.